Saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Ya, pendeta masuk neraka. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru. Yang tambah tahyul sama dengan omong. Kasab itu, ahli kitab itu, kafir itu, pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Ada ustadz masuk Kristen, mana ada ustadz murtad? Gak ada. Saifuddin Ibrahim itu dikatakan oleh Al-An, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat kafirun itu adalah binatang. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya, ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya, nih palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Begitu lapor muncul di TV, orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi kosong gereja, dia ke Islam semua. Soal kelemahan-kelemahan saudara Muslim, silakan. Mau sholat kaki dibuka lebar-lebar, silakan. Mau jepit begini juga silakan, mau pakai gaya begini silakan, mau terbang 5 kali ke udara juga silakan. Apa yang Pak Ketua MUI katakan ikuti. Kalau ibu bapak mau selamat dunia dan akhirat, jangan pernah bermimpi antum taat kepada Nabi, wa atiullah wa atiur Rasul, sementara tidak taat kepada ulama. Ya, salam sehat, salam waras ya buat kita semuanya ya. Bagi orang-orang yang sudah terlanjur mendengarkan videonya Yahya Waloni ya, yang sekarang sudah keluar dari penjara ya, walaupun kasusnya saudara seharusnya itu diperpanjang dikarenakan setiap pelanggaran itu tidak hanya diselesaikan dengan minta maaf kalau sudah di ranah hukum ya, kecuali sudah ada dalam musyawarah ya antara kedua pihak ya, lalu mengambil keputusan untuk tidak meneruskan. Tetapi kalau sudah terlanjur di meja hijau, seharusnya ini perlu diperpanjang dan tidak cukup hanya meminta maaf. Sesuai janji beliau dulu ya saudara ya, Anda semua sudah menyimak apa yang dia sampaikan tadi, bahwa dirinya siap untuk dilaporkan dan dia siap untuk membongkar semua Alkitab yang selama ini diimani umat Kristen, supaya umat Kristen sadar bahwa Alkitabnya adalah palsu, gitu kan. Tetapi ternyata dan pada kenyataannya justru ya dari pihak penuntut tidak pernah menuntut hal ini, bahkan cenderung apa yang dia katakan dan dia koar-koarkan ya tidak sesuai mulutnya yang lebar ya, tetapi justru dia langsung buru-buru minta maaf supaya kasusnya tidak dilanjutkan. Bahkan dia pernah berkesaksian di prokesnya Corbuzier ya, dia mengatakan ya dia siap terima salah dari tuntutan hakim, dan dia bahkan tidak pernah menyela atau mencari pembenaran. Nah ini saya katakan adalah upaya-upaya dia untuk lari dari tanggung jawabnya, dan semuanya tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan dari sejak ceramahnya dahulu ya. Ya, kalau kita melihat dari pengakuannya atau kesaksiannya saudara, dia pernah mengakui sebagai pendeta, dan bukan saja pendeta saudara ya, dia mengatakan bahwa dirinya adalah rektor
yang mewisudakan semua para pendeta-pendeta. Dan ini salah satu upaya di mana Yahya Waloni cepat buru-buru mengambil keputusan untuk minta maaf. Karena jika tidak, ya, semua pendeta akan protes kepada dia dan dimintanya pertanggungjawabannya sejak kapan para pendeta pernah diwisuda oleh Yahya Waloni. Inilah kebohongan-kebohongan yang memang sengaja dilakukan oleh Yahya Waloni, dan bagi umat muslim sendiri justru memang sangat terbantu oleh apa yang dibawakan oleh Yahya Waloni ini, sehingga banyak teman-teman muslim yang memang justru membangga-banggakan mualaf yang satu ini. Selanjutnya tanggapan saya, saudara, mengenai tentang pernyataan tadi. Dia mengatakan, mana ada ustadz bisa masuk Kristen, ya. Lalu dia membuat pernyataan yang lucu bahwa Saifuddin itu akan menjadi makhluk yang seburuk-buruknya makhluk, dan mengatakan bahwa derajat kafirun itu sama dengan binatang. Kata Yahya Waloni, ya, kalau mau protes jangan sama saya, tapi sama Al-Quran. Dan dia juga berkata, kalau mau tanya soal kitab suci Kristen sama saya, kata Yahya Waloni, ya, begitu sombongnya, ya, bahwa dia mengatakan ada ayat-ayat yang kosong, katanya gitu, ya. Saudara, pertanyaannya, kenapa Yahya Waloni tidak berani berbicara di hadapan orang Kristen, tetapi hanya berani berbicara di hadapan umat muslim? Ini artinya Yahya Waloni secara tidak langsung merendahkan umat muslim yang dianggapnya bodoh semua. Maka dia bisa berkata seperti itu di ceramah-ceramahnya. Kalau dia berani berkata kepada orang Kristen, maka kami akan membuat diskusi secara langsung. Tetapi kenapa pada kenyataan ketika Esra Soru menantang dia ketakutan dan menggigil dan lebih cenderung melarikan diri? Jangankan sama Esra Soru, ya, sama saya pun dia pasti akan kelabakan, ya, menerima pertanyaan-pertanyaan dari saya, lalu saya meminta pertanggungjawabannya atas tuduhannya. Dia akan membuktikan pakai apa, saudara, ya? Melainkan dengan kebohongan-kebohongan yang dipamerkan di publik. Tetapi ketika dia berbicara kepada orang Kristen, dia tidak akan berkutik sedikit pun. Makanya dia menghindari, saudara. Keluar dari penjara dia menggigil, takut. Kemudian yang mau saya tanggapin adalah dia mengatakan, pendeta mana yang tahu tentang kebohongan ini, katanya. Kebohongan di bagian mana, saya tanyakan sama dia, ya kan? Dia sendiri sekali lagi saya katakan hanya keluar-keluar di depan orang yang dianggapnya bodoh, ya. Sekarang saya mau tanya, ya, tanpa Alkitab para mualaf yang lain itu akan rugi untuk menjadi mualaf, karena kebanyakan mualaf yang lain sibuk mencari kenabiannya Muhammad dalam Alkitab, ya. Yang saya sarankan kepada Pak Yahya Waloni, ya, supaya Anda ini berdebat dulu sama Kainama, ya, yang suka nyolek-nyolek Alkitab, ya, yang dianggapnya Alkitab itu kebenarannya Yahya Waloni. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, maka mualaf dengan sesama mualaf jangan saling mendahului, jangan saling mengibuli, jangan saling membohongi. Begitu, sama-sama sopir angkot, ya sama-samalah selevel begitu, ya. Jangan sok merasa menjadi bos. Ya, sekali lagi saya sarankan Anda berdebat dulu sama Kainama, ya. Karena Anda mengatakan Alkitab itu palsu semua, tetapi Kainama dan kawan-kawan yang lain juga percaya bahwa ada nubuat Muhammad di dalam Alkitab kami. Orang Kristen jangan mudah terberdaya, ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang pembohong seperti Yahya Waloni, ya. Karena apa? Alkitab memiliki bukti-bukti dan otentitas yang paling baik. Tidak ada buku kuno yang lainnya yang memiliki begitu banyak naskah-naskah kuno selain Alkitab, ya. Di antaranya lebih dari 5.300-an naskah-naskah kuno atau yang mengacu pada situasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Alexandrinus misalkan salah satunya, ya, adalah naskah Alkitab berbahasa Yunani. Ini ada di abad ke-5 Masehi, saudara, yang memuat sebagian besar dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama versi Septuaginta, terjemahan dari teks original dari bahasa Ibrani. Di bagian Perjanjian Barunya merupakan satu dari 4 Codex Ensial Agung. Berikutnya adalah ini Codex Sinaiticus. Ini ditulis pada abad sekitar 4 Masehi, ya, yang berisi seluruh Perjanjian Lama dan bagian-bagian Perjanjian Baru. Naskah ini disimpan di perpustakaan St. Petersburg, Rusia.
Di antaranya termasuk tentang tulisan Injil Lukas. Berikutnya Codex Vaticanus. Ya, ini merupakan naskah tertua yang berisi seluruh bagian Alkitab yang ditulis di abad ke-4 Masehi dan hari ini disimpan di Perpustakaan Vatikan di kota Roma. Dan bagian terakhir Perjanjian Baru ditulis oleh tangan yang berbeda-beda dari yang pertama. Ini salah satunya dari tulisan Rasul Paulus ya, di surat Tesalonika dan di surat Ibrani. Dan yang harus kita ketahui bersama saudara, bahwa Injil itu sudah ditulis antara 20 sampai 45 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, sebagai bahan pertimbangan saudara ya, kita melihat dasar iman kekristenan itu, firman itu datang menjadi manusia, datang ke dunia menjadi daging, dan dia berfirman secara langsung, memilih orang-orang yang dipilihnya, yaitu muridnya sendiri, sebagai penerima firman daripada firman hidup itu. Sementara menurut Islam, bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu adalah firman Allah yang tidak pernah dicampur tangankan oleh manusia, makanya seperti halnya dia langsung jatuh dari langit gedebuk menjadi buku. Nah, ini bedanya ya saudara ya. Firman datang ke dunia menjadi manusia dan berfirman kepada manusia, lalu dituliskan oleh manusia. Tetapi kalau menurut Islam itu berbeda, karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Jadi dari dulunya begini ya begini saudara, sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, pendeta masuk neraka. Di surga ditanya oleh Allah, saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Ya, kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru. Nah, inilah ya salah satu contoh yang katanya ngaku pernah mantan rektor ya. Jadi Perjanjian Baru bukan dibilang itu Injil, karena apa? Berbahasa Indonesia gitu ya. Padahal memang dia sebenarnya belum nyampe ilmunya. Dia belum tahu bahwa ternyata Alkitab itu mempunyai manuskrip dan naskah-naskah kuno yang masih terjaga sampai sekarang. Seandainya dia ini bisa sesuai ya dengan omongannya sama faktanya ya, mungkin dia akan berpikir yang disebut dongeng tuh seperti apa dan omong kosong tuh seperti apa gitu ya. Misalnya kita minta bukti, mana manuskrip kitabmu, terus nggak ada, nah itu namanya omong kosong. Lalu ditanya, mana saksinya nabimu menjadi nabi, lalu dia katakan pokoknya, nah itu namanya disebutnya omong kosong juga ya. Lalu menceritakan tentang kitab para nabi ya, kalau ditanya nabi yang mana, lalu dia mengatakan Nabi Israel. Nabi Israel diceritakan oleh orang Arab, nah itu namanya dongeng. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Coba teman-teman bisa perhatikan ya, tertawanya itu seperti tertawa bodoh, dan dia sebenarnya tidak ada bahan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi dia mencari sesuatu yang bisa menyenangkan telinga orang-orang di situ supaya dia laris, besok-besok bisa dipanggil lagi ya. Karena apa? Kalau nggak begitu saudara, nggak lucu, dia besok nggak dapat panggung lagi ya. Kira-kira menurut teman-teman apakah ini masuk akal ya, ketika dia mengatakan bahwa firman yang disampaikan itu adalah buatannya dia dan juga buatannya para pendeta? Ini kacau sekali ya orang ini ya, benar-benar nekat sekali untuk mencari panggung begitu dengan cara yang sangat konyol dan bodoh sekali. Semua pendeta saya yang wisudahkan. Sepertinya Anda semua harus waras ya kalau semua pendeta itu diwisudakan oleh dia ya.
Oke, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah apakah Anda nyaman selamanya mendapatkan guru-guru palsu seperti ini. Alkitab menjawab mengatakan di 2 Petrus 2 ya, itu dari ayat 1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lalu ayatnya keduanya, saudara, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, teman-teman semua bisa melihat kan bagaimana hujatan-hujatannya itu yang mencoba menista kekristenan sangat luar biasa. Selanjutnya saudara di ayat 3-nya, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan bercerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, Anda bisa perhatikan bahwa orang ini sedang mencari untung dari cerita-cerita orang Kristen ya, supaya dia mendapatkan untung dari hasil menghujat dan juga hasil untuk mengarang bebas, apapun yang penting bisa menghibur para jemaah. Nanti besok-besok dia bisa dapat amplop yang lebih tebal lagi, karena apa? Berhasil untuk menyerang kekristenan dengan cara memfitnah tanpa ada bukti. Lalu kemudian saudara ada pesan firman Tuhan lagi di 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Wow, luar biasa kan saudara ya. Firman ini begitu dahsyat karena apa? Sebelum Yahya Waloni melakukan hal ini Alkitab atau ayat ini sudah ada sejak dulunya. Dan kesimpulannya saudara, inilah alasan kenapa Yahya Waloni terburu-buru meminta maaf, dikarenakan dia tidak sanggup untuk bertanggung jawab atas semua tuduhan-tuduhannya yang begitu frontal, yang begitu jelas ya. Makanya dia daripada nanti malah nggak bisa membuktikan hukumannya lebih parah, maka lebih baik dia cepat menyerah dan pasrah ya, kalau enggak akan bahaya. Tetapi sebaliknya saudara, justru apa yang dia utarakan itu berbalik ya. Malahan Muhammad KC dia siap bertanggung jawab dan dia menguraikan dasar-dasar pernyataannya yang bukan hanya fitnah tetapi justru kenyataan dan tertulis di dalam kitab mereka. Hukum Indonesia saudara ini sangat membutuhkan perhatian internasional ya, dikarenakan memang pada kenyataannya minoritas tidak pernah mendapatkan hak yang seharusnya, tetapi bagi mereka yang melakukan pelanggaran, mayoritas maksud saya melakukan pelanggaran, maka tidak mengalami diskriminasi sepihak, tetapi mereka justru sangat diringankan seringan-ringannya, jauh daripada tuntutan yang tidak sesuai dengan tuntutan yang ditujukan kepada minoritas. Amsal 14 ayat 27 saudaraku, buat perenungan kita semuanya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Maksud dari ayat ini saudaraku, ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari jerat iblis yang mengupayakan manusia untuk ikut masuk di dalam kematian yang kekal. Ini yang disebut adalah terhindar dari jerat maut. Dunia boleh tidak adil kepada kita, tetapi ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang akan menyatakan keadilannya bagi kita semua yang percaya. Amin. Nah,
Demikian saudara ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita bisa memperhatikan mana yang gelap dan mana yang terang, mana yang benar, mana yang salah ya. Makanya kita akal sehat kita terus kita gunakan untuk mendapatkan mahkota kehidupan melalui kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidup inilah kesempatan, bukan setelah kematian. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.